T0 sudah dianggap bahwa itu awalnya lah gitu. Sekarang kita hanya melihat kondisi antara T1 dan T2. T1-nya seperti gambar yang di atas. Ya. Y1 fungsi dari C1 minus X1, dan kemudian gambar yang bawah Y1-nya itu pada T2 dan X2. Ya. Dan apa itu namanya, jarak antara puncak gelombang nih ya, ini gambarkan puncaknya yang gitu. Jarak antara kedua puncak gelombang itu adalah C kali T2 minus T1. Ya. Apa itu? Itu adalah sebenarnya kecepatan perambat ya, dibandingkan dengan selisih waktu. Ya sama saja kalau misalnya kita melakukan perjalanan dengan kecepatan sekian dalam waktu sekian, maka kita menempuh jarak segitu kan gitu. Ya. Oke. Selanjutnya. Ya. Nah, kemudian ini kita tidak melihat, sejauh ini kita tidak melihat seperti apa sih dawainya itu atau talinya itu. Tali itu kan bisa panjang aja gitu. Tapi kan kemudian panjang itu kan tidak mungkin tak terbatas gitu. Pasti ada satu batasnya, yaitu kemudian kita harus melihat bagaimana keadaan di perbatasan itu, di kondisi batas itu sebenarnya apa sih gitu ya. Contoh yang paling dekat, paling mudah kita lihat itu adalah misalnya adalah dawai alat musik gitar misalnya gitu. Ya. Gitar itu kan kawatnya direntang kan, kemudian ditegangkan kan ya. Dan kemudian kalau Anda atau ingin memperoleh nada tertentu gitu, biasanya kan kemudian kita setel tegangannya. Ya, kita putar-putar di kepalanya itu ya. Kemudian tegangannya sekian, oh ini memberikan nada yang pas gitu ya. Nah, jadi kemudian dengan tegangan tertentu, dan tegangan itu kan konstan. Ya. Pada waktu bermain barangkali kemudian panjangnya dawai itu kita atur-atur. Dengan apa? Dengan jari itu. Kita tekan pada fret-fret, pada ruas-ruas leher gitar itu, ya. Maka kemudian nadanya akan berubah-ubah. Ya. Oke. Nah, jadi kemudian dalam keadaan seperti itu, kita dapat katakan dawai atau tali atau dawai itu terentang dengan tegangan tertentu, dan kemudian ditahan, ya, ditahan kedua ujungnya. Kalau gitar itu kedua ujungnya, di pangkal dan di kepala itu ditahan. Ya. Tapi kemudian ada juga peluang yang lain, misalnya yang satu ditahan, yang lain dibebaskan. Ya, seperti misalnya ada tali yang panjang dan kemudian di sana terikat, ya di ujung sebelah sana terikat, gitu, di ujung yang kita pegang ya kita pegang dan kemudian kita getarkan. Pasti ada gelombang yang menjalar di sana, kita dapat melihat itu. Ya. Nah, kondisi batas itu terjadi ketika gelombang itu menjalar menjauhi kita sampai ke ujungnya, di tempat yang terikat itu dia balik lagi. Ya, bagaimana di sana? Pasti di sana tidak ada simpangan. Itu. Maka kemudian kondisi gelombang dan getaran di sana itu pasti sama, gitu ya. Jadi kemudian itu akan menjadi kondisi batas kita, gitu ya. Coba kita lihat berikutnya lagi, Mas. Jadi, nah ini ya. Jadi kalau kita tinjau kondisi batas yang diam, ya, yang tetap, yang tegak atau apapun lah namanya. Ya. Dan kemudian di situ kita anggap bahwa x-nya adalah 0. Ya, jadi tadinya X-nya itu di tengah-tengah, sekarang kita pindahkan. X-nya kita bawa ke batas itu. Jadi kita sekarang mulai melihatnya itu dari ujung, ya, pada X yang 0. Dan kemudian di titik batas itu, kalau tadi itu kita melihat gelombang itu menjalar gitu ya, ke kiri dan ke kanan gitu ya. Nah, di sini ini pada kondisi seperti ini, gelombang itu pasti akan Y1 maupun Y2 ya, gaya yang kita berikan secara transfer tadi itu akan sama dengan 0 karena dia tidak bergerak, diam tetap di tempatnya gitu ya, sama dengan 0. Jadi kemudian kalau ada gelombang datang ke perbatasan gitu ya, maka kemudian dia itu akan tidak memberikan gelombang, tidak terjadi gelombang tepat di titik itu ya, tapi kemudian gelombangnya itu seperti terpantul balik lagi ya, kembali ke arah datangnya gitu ya. Sama seperti kalau misalnya kita menjatuhkan bola ke lantai gitu ya, kemudian bola itu kan terpantul lah gitu. Mengapa begitu? Di lantai itu bola itu tidak akan dapat bergerak kemana-mana lagi, kecuali ya harus kembali ke arah semula, kayak gitu ya. Tuh. Ya, terus halaman berikutnya, Mas.
Nah, seperti ini, gelombang itu mantul balik. Ya. Jadi kemudian seolah-olah kita memandang bahwa apa itu namanya di X sama dengan 0 ini, ya, di ujung itu seperti sebuah cermin gitu. Ya. Apa yang datang itu seperti terpetakan seperti cermin gitu ya, muncul di situ ya, terus dibalikkan. Gitu. Jadi kemudian kita dapat melihat ya, Y itu sama dengan Y1 plus Y2 itu bergerak balik gitu ya. Jadi yang gambar yang di atas itu datangnya seperti apa gitu, yang kemudian yang kedua baliknya seperti apa gitu ya. Jadi dan kemudian yang kita sebagai ambil sebagai patokan itu di titik X sama dengan 0 itu tidak ada simpangan gitu ya. Seperti yang di atas tuh tergambar seperti simpangan itu karena seolah ada cermin lah gitu ya. Oke, terus nah, kemudian bagaimana andai kata kan sebenarnya kan dawai itu kan tidak bergetar dengan sendirinya ya, ada sih yang dawai yang bergetar dengan sendirinya. Nanti kalau kita berbicara mengenai resonansi itu bisa ya. Tapi sekarang anggaplah bahwa dawai tali ini tidak bergetar, dia itu kalau tidak digulung maka tidak ada getar, tidak ada gitu ya. Nah jadi kemudian bagaimana yang dapat terjadi di sana gitu ya. Misalnya kalau kita bermain gitar dan itu kan juga gitu, gitarnya talinya tuh diam aja, kalau tidak kita petik ya tidak akan ada getarannya kan gitu ya. Jadi kemudian itu ya, artinya apa, pada waktu suatu saat kita bermain gitu, kita memetik itu, kita memberikan gaya, arahnya transversal terhadap gaya kita itu tegak lurus terhadap rentangan dawai tali itu gitu ya, tegangnya T, gayanya itu adalah F eksponensial J omega T. Nah, ya. Sementara pegang saja dulu, informasinya ada di buku sebenarnya ini. Ya. Kalau saya keluarkan semuanya, waktu saya nggak akan cukup. Ya. Jadi saya hanya menunjukkan di sini ada sesuatu yang perlu dipelajari. Ya. Itu misalnya ada sekarang ada faktor omega nih. Omega ini tidak lain tidak bukan, itu adalah frekuensi apa namanya, frekuensi gelombang juga gitu ya. Oke, frekuensi yang dinyatakan dengan satuan radian ya. Oke. Ya. Jadi tepat di X sama dengan 0 seperti itu ya. Dan kemudian pada perbatasan itu karena X-nya sama 0, maka pada X sama 0 AEJ omega T itu juga harus sama dengan juga gitu ya. Dan kemudian dengan itu maka kita akan memperoleh yang namanya bilangan gelombang. Bilangan gelombang ini merupakan sama dengan omega tadi itu ya, bukan W ya, ini omega dibagi dengan C, di mana C itu adalah cepat rambat gelombang, ya, kecepatan rambatan gelombang di tali atau dawai itu tadi ya. Dan kemudian berapa panjang gelombangnya? Panjang gelombangnya itu adalah sama dengan 2pi per K. Ya. Jadi K-nya sudah dapat bilangan gelombang, dan kemudian lambdanya itu adalah 2pi per K. Jadi kemudian panjang gelombang dan lambda itu, ya, panjang gelombang dan K itu ada hubungannya. Ya. Terus panjang gelombang dan cepat rambat juga ada hubungannya. Hubungannya di K dan ini ya. Jadi rumusan ini. Ya. Oke, berikutnya Mas. Berikutnya, ya. Ya, slide selanjutnya. Belum berubah. Slide berikutnya Mas. Sudah Pak, ini halaman 17, energi getaran gelombang menjalar pada seutas tali. Duh, di tempat saya kok nggak? Ada. Jadi, nah, sekarang apa tadi getar dan sebagainya itu sudah apa namanya, sudah kita lihat lah ya gitu. Sekilas kita diskusikan. Ya. Ujung-ujungnya kita harus melihat seperti apa sih energinya. Ya.
Nah, sebenarnya informasi yang sebelumnya itu banyak, ya, tapi tidak cukup kalau misalnya dituangkan semuanya dalam presentasi seperti ini, gitu ya. Oleh sebab itu kemudian saya mendorong untuk semuanya mempelajari di bukunya, gitu ya. Saya menggunakan buku Kinsler nih. Saya ambil dari sana, maka silakan dibaca Kinsler itu. Ya. Oke. Jadi sekarang kita berbicara mengenai energinya. Karena energi itu yang sebenarnya merambat. Ya. Dan kemudian energi itu energi apa? Dalam hal ini ada dua hal, energi kinetik dan energi potensial. Ya. Energi kinetik dan energi potensial ini kira-kira seperti ini. Sering bermain dengan karet, bukan? Ya, karet-karet gelang biasa itu. Ya. Karet gelang kalau dibiarkan begitu aja, ya dia hanya merupakan benda yang melingkar begitu kan. Gitu. Tapi kan kita tahu karena ada sifat elasticity-nya, gitu ya. Kalau kita tarik, kita rentang, maka kemudian seolah dia itu akan menahan dan kemudian menarik balik, ya enggak? Gitu. Kalau kita rentang berlama-lama begitu ya, maka tarikannya ya selama itu dia tetap ada. Itu kita sebagai energi potensial. Jadi misalnya kita pegang, ya, karet itu kita tarik gitu ya, kita rentang gitu, maka kemudian ini kita katakan sebagai potensial, karena dia belum berubah menjadi apa-apa. Ya. Selama regangannya apa aja segitu, ya, potensial. Begitu kemudian kita lepaskan salah satu ujungnya, maka kemudian karet itu kan seperti kembali dengan cepat kondisi semula. Bahkan kalau kadang-kadang kalau misalnya kita jahil misalnya gitu ya, kita main selepetan kan dengan karet itu, menembak orang, misalnya menembak satu objek, gitu ya. Artinya karet itu akan melesat dengan kecepatan tertentu. Ada massa karetnya, ada kecepatannya, maka kemudian kita mempunyai apa nih? Massa kali kecepatan dikuadratkan bagi 2, kita mempunyai energi kinetik. Ya. Nah, jadi kemudian pada getaran ini juga begitu, kita akan melihat energinya itu kemungkinannya adalah energi kinetik dan energi potensial. Ya. Dari mana nih? Gitu ya. Coba kita lihat, kita yang ini gambar yang nampak ini ya. Misalnya pada posisi X, di mana kemudian gelombang itu dan pada arah X per X, gitu ya, pada jarak dx dari titik X itu simpangannya itu kalau di X itu simpangannya adalah Y, di X plus dx itu simpangannya menjadi Y plus dy. Dengan X plus dx ya, pada sepotong itu jaraknya adalah dx dan kemudian simpangannya dy. Ya, lihat segitiga di atasnya itu. Ya. Dan kemudian kita dapat mendekatkan sederhana saja. Ya, ternyata dengan getaran transversal itu ada deformasi. Ya. Deformasi itu seperti perubahan bentuk lah ya. Entah molor sedikit, itu melar sedikit, kemudian mengkerut dan sebagainya, itu kita dapat katakan kalau misalnya bentuknya itu berubah dari bentuk aslinya, itu deformasi, ya kan? Kita namakan sebagai deformasi. Nah, deformasinya apa? Deformasi di S itu. Kalau kita mempunyai ukuran yang diferensial, dx-nya kecil, maka d-nya juga akan sangat kecil. Juga ds-nya kecil. Demikian sehingga bentuk yang kalau dx-nya itu horizontal rata gitu ya, d-nya juga vertikal gitu ya, ds-nya itu juga kita dapat seolah-olah semacam garis lurus juga, gitu ya. Maka kemudian kita akan dapat menetapkan Pythagoras di sana, ya enggak? Kalau kita menerapkan hukum Pythagoras, maka kita dapat menghitung. Kalau kita tahu d-nya berapa, maka ds-nya dapat dihitung, ya. Hal ini adalah bahwa ds itu akar dari dx kuadrat ditambah dengan dy kuadrat, kan gitu. Ya, oke. Jadi kita terapkan itu bahwa ternyata tali itu melar. Kalau dia diam saja tanpa ada gangguan antara x plus x dengan x plus dx, maka panjangnya adalah dx. Itu kalau tidak ada gangguan. Tapi karena gangguan, maka titik yang kedua, titik sebelah kanan dy.
ya. Artinya kemudian panjangnya sekarang adalah sama dengan menjadi ds. Nah, selisih antara ds dengan dx itu adalah sama, dihitung dx-nya berapa ya kita kurangkan, gitu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, dari situ yang kita dapat menghitung energi kinetiknya, ya. Energi kinetiknya itu adalah berdasarkan massa gerak, ya kan? Kecepatannya itu kan seberapa cepat dia itu menyimpang, gitu ya, posisi semula, gitu ya, menyimpang ke atas. Nih gambarnya tadi adalah menyimpang ke atas. dy, ya. Nah, dan itu perlu waktu, meskipun dia sesaat sangat cepat pun masih ada waktunya. Sangat kecil simpan do y, ya, maka waktunya juga sangat singkat kali do. Demikian sehingga do y per do t itu adalah kecepatan penyimpangan itu. Ya. Nah, masa itu adalah kerapatan dikalikan dengan panjangnya potongan tadi itu. Panjangnya potongan dx. Ya. Kerapatannya ρl. Maka kemudian massa itu adalah L dikalikan dx. Nah, ada massa ρl dikalikan dx, ada kecepatan dy per massa dikalikan percepatan dikalikan dengan kecepatan kuadrat dibagi 2, kita memperoleh ya. Nah, kemudian sebagaimana kebiasaannya, biasanya itu tanda diferensial itu ditaruh, maka kemudian itu dx-nya itu digunakan di setengah L dikalikan dengan kuadrat dikalikan dx, itu ada dari kinetik. Berikutnya, Mas. Ya. Sekarang kita membicarakan mengenai energi potensial. Belum berubah nih, Mas? Sudah, Pak. Mungkin agak terlambat sebentar. Oh, ya. Saya tunggu. Ada delay. Nah, sekarang ini, ya. Pada potongan tadi itu, ya, antara x dan x plus d, simpangan di ujung kiri itu adalah y, ya. Ini bukan fungsi dari x. Sekarang karena kita hanya melihat semut saja, maka sudah katakan y saja. Ya. Maka ujung kanannya itu adalah sama y, tapi dengan perubahan di y sepanjang dx. Ya. Dan kita tuliskan do y per do x dikalikan dengan dx. Siman kiri y, siman kanan y ditambah dengan itu. Ya. Dawai menyimpang sehingga terang sepanjang ds. Ya. Maka kemudian panjang dawai tadi itu adalah ds minus dx yang tadi saya katakan. Ya. Dan kemudian kita dapat menerapkan Pitagoras di sana, ya. Dan kemudian kalau simpang kecil, ya, maka kita menerapkan suatu untuk simpangan yang kecil itu semacam seperti ini, gitu ya. Akar di 1 plus epsilon, gitu, M itu simpangan, gitu ya. Itu setara dengan 1 epsilon per 2. Jadi seolah tidak ada apa itu namanya, akar 1 kan 1, ya. Jadi tidak penting, gitu ya. Akar dari epsilon adalah epsilon per 2 saja ini jadinya, ya. Nah, jadi kalau kemudian ada angka 1 plus epsilon, ditarik itu kira-kira hampir sama dengan, ya, 1 plus epsilon per 2, gitu ya. Dan kemudian selanjutnya sebentar.
Oh, delay ya, Mas. Ya Pak, ini udah saya ganti dari tadi kok Pak. Diam. Oh, itu mahasiswanya bilang masih diam juga. Mas Rifki sudah berubah nih ya. Ini sekarang halaman 20 harusnya Pak. DS minus 20 DX ya. sama dengan setengah dan seterusnya itu. Ini masih 19. Masih 19. Maka regangan itu menjadi, sudah saya ganti Pak dari tadi. Di mahasiswa gimana? Itu katanya Apa sudah berubah? Masih halaman 19, Pak. Belum, Pak. Belum berubah. 19. Di tempat saya 20. Nah, Nanang sudah. Joyce belum. Ismoya belum. Oh, Belum, Pak. Dana 19. faktor jaringan. Wahid gimana Wahid? Masih 19, Pak. Masih sama 19, Pak. Kalau ini halaman berapa? Masih Tetap 19, Pak. sama. Itu Ya, 21, Pak. Ini 21. Oke, Iya, saya Pak. mundur Ya, ya. 20. Sudah diganti. Enggak, Pak. Tetap 21, Pak. Sekarang berapa? 21, Pak. Masih Harusnya 21, Pak. 20. Itu Nah, Reni malah beda sendiri 22. saya nggak kedua-dua. Kok bisa selama ini? Apa delay-nya Google Meet ya? Belum ada yang di 20, ini 20 loh. 21, Pak, di tempat saya. Oke. Saya stop presenting, nanti saya ulang. Sekarang nggak ada slide-nya, Pak. Iya, saya matikan. Buat riset ulang. Semoga berubah. Oh iya, Pak. Halaman 20, Pak. Kalau sekarang, Iya, Pak. Nah, ini 20 ya. Pak. baik. Ya. Mohon maaf kesalahan teknis. Kesulitan biasa. Ya, oke. Jadi kemudian kita dapat menghitung berapa besar deformasi, ya, deformasi, yaitu ds minus dx tadi itu. Ya, menggunakan apa namanya dari Pitagoras tadi itu ya, sebesar setengah di y per 2x kuadrat dikalikan dengan dx. Ya. Kemudian dari situ kalau kemudian di potensial deformasi itu kita kalikan dengan tegangan, maka kita akan potensial pada energi potensial pada elemen tali atau elemen dawai ya, sebesar L C kuadrat dikalikan dengan 2y per 2x dikuadratkan dikalikan dx. Ya. Jadi kalau kemudian seperti itu energi total, energi kinetik dan potensial harus kita jumlahkan. Itu slide yang nomor 21. Ya, 21. Nah, ini ya. Jadi totalnya ya ini ya. Kita jumlahkan, maka energi totalnya itu adalah seperti yang persamaan di bawah itu. Di atas ya. Itu potensial dan kinetik ya. Dan kemudian kita dapat integrasikan. Ya. Kita integrasikan
Maaf, ini yang di atas itu ada kesalahan, itu ada angka, ada huruf A itu sebenarnya tidak ada. Ya, A itu ada salah ketik. Ya, A ini hilang sebenarnya. Ya, oke. Jadi ini kan baru sepotong dari apa tuh namanya, dari tali itu kan, karena X dan DX tadi kan. Nah, padahal talinya merentang panjang. Maka kemudian untuk seluruh tali kita integrasikan. Diintegrasikan dengan cara apa? Ya seperti ini. Kita pakai integral gitu ya dengan dx. Gitu. Maka kemudian kita selesaikan semuanya. Maka energi total, kinetik dan potensialnya itu adalah seperti yang slide berikutnya. Ya. Nah ini. Jadi kemudian seperti itu. Nah sekarang ini hanya apa tuh namanya, saya ingin mengatakan ini sebagai PR atau apa begitu ya. Terserah Rifki akan diapakan ini, gitu ya. Bayangkan kalau ada seutas tali atau dawai panjangnya L, rapat masanya L, ini angkanya sama sekali ya. Kan pada posisinya pada kedua ujungnya yaitu pada X sama dengan 0 dan X pada L, gitu ya. Dipetik di tengah-tengahnya persis nih, pada L per 2. Sehingga bebas simbangan dari getaran itu dapat dinyatakan sebagai persen yang itu di N, X, T sama dengan AN, sin dan sebagainya ya, di mana ada KNL sama dengan NP, N-nya sama dengan 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, dapatkah dijelaskan apa itu N, AN, KN, theta N, omega N dan sebagainya ya. Bagaimana menghitung energi total pada getaran dawai ini? Itu kan ini hanya bermain-main model rumus gitu ya. Nah ini adalah bagian akhir dari presentasi saya untuk sesi yang ini ya. Bagaimana Mas Rifki, apakah ini akan diapakan? Kenapa nggak usah? Bisa Pak? Bisa ya? Bisa Pak, dijadikan Ya, tugas baik, Pak. baik. Tugas ya. Kalau Anda mengerjakan ini misalnya hanya mengandalkan pada slide saya, pasti nggak akan kemana-mana. Ya, jadi harus membaca buku. Gitu, ya. Ada di buku semua itu. Ya. Maka kemudian Anda mungkin dapat merumuskan. Ya. Baik, itu satu. Ya. Mas Rifki, kalau boleh sekarang saya ingin menunjukkan video tadi itu. Baik Pak, saya stop dulu milik saya. Ya. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih. Salah. Bentar. Sekarang jadi saya dapat. Bentar. Jadi saya ambil dari YouTube ini. Oh. Waiting. Nah.
Ops, bukan. Maaf, bukan ini. Maaf Mas, hilang tadi Mas. Padahal bagus. Di history, Pak. Hah? Di jejak history. Iya. Ya. Alamat website terakhir yang dibuka. History, benar. History ya. History ya. Ini. Oke, kelihatan nggak nih? Belum di present, Pak. Belum dibagikan layarnya. Okay. Ya. Sebentar. Oke. Nggak muncul. Sebentar. Hilang. Kok hilang? Atau linknya dibagikan di kotak chat, Pak. Nanti saya yang membuka, lalu di share screen. Ya. Linknya ya. Iya, Pak. Tautannya dibagikan di chat di samping kanan. Oke. Mana yang tadi? Ini kok hilang nih apa? Meetingnya di saya hilang nih. Jangan. Mungkin Alt Tab mungkin, Pak. Aplikasi browsernya, Google Meet-nya. Dari browser apa, Pak? Chrome atau Mozilla gitu, Pak? Ini saya pakai Chrome nih barusan. Oh iya. Harusnya masih ada, Pak. Tidak terputus kan ini koneksinya. Hanya mungkin terselip. Ini ya, oke. Di Namanya sini ya. Chat. Iya, Pak, di kotak chat, Pak. Chat. Ya, oke. Oke. Nah, coba. Oh iya. Nah, silakan dilihat ini. Coba Anda bisa di itu, Kak? Bisa, Pak, dibagikan. Kalau Anda Anda mainkan sekarang? Coba. Nah, ini loading, Pak. Oke. Anda play di sana. Sudah muncul, Pak, ini layarnya? Ya, sudah. Baik. Hi, I'm Jared. Welcome to Fun Science Demos. Today we want to take a look at two forms of energy, sound and light. And we want to see how those forms of energy move. Both sound energy and light energy travel in waves, and sound waves are a lot slower than light waves. Light waves travel really, really fast.
That's why when we see the light from a lightning bolt, it's always before we hear the sound waves of the thunder. So we can use this slinky to show you how sound waves and light waves travel. I'm going to put some energy into this slinky, and I want you to watch how that energy bounces back and forth down the slinky. Watch how it moves. If you look carefully, you can watch the energy move in waves down the slinky and bounce back and forth. That slinky was cool, but we wanted to make a different wave machine to show you how energy travels in waves. To do that, we used duct tape, plain wooden sticks, and lots of candy. Now we're going to take this outside, stretch the wave machine out, and put some energy into the wave machine so you can see how it works. So now we get to see this wave machine in action. A wave is energy, so I need to add some energy to this wave machine, and when I do that, I want you to watch that energy move down the machine from one end back to the other. Watch. Did you see the energy move down the machine and then back down the machine and back toward me? Remember, sound and light are both energy, and they travel in waves a lot like this. Sound energy and light energy are traveling in waves. Let's see what happens when we add more energy to our wave machine. We get a nice, clean, crisp wave that travels down the machine and back and down and back and down and back. The Candy Wave Machine. It was so cool to see how that wave energy traveled down that wave machine. But if you wanted to explore waves on your own, there's a great simulation put out by the people from PhET, and we're going to zoom in and explore it a little bit to see what that does. This simulation is called Wave on a String. So let's take a look and see what it can do. Explore it. Well, I see a wave machine that looks a lot like our wave machine. It's stretched out. And just like we put some energy in our wave machine to see that wave travel, let's put some energy into this wave machine. And there the wave is. You can see it travel down from one end and back to the other. Let's do it one more time. Well, what happens if I make that energy bigger? If I introduce more energy, I can turn up the little dial here and make my wave bigger. I can turn it up all the way, put more energy into it, and you can see my wave gets bigger. The other thing we can do if we wanted these waves to come automatically is we can hit this button up here and the machine makes the waves come automatically. We can also hit this button up here if we wanted to collect some data and really measure things. Rulers come onto the screen. There's so much that this simulation can do, you can explore it on your own. Sound and light energy travel in waves. You can try making your own wave machine, or check out some cool simulations on waves. If you want to learn even more about sound energy and light energy and how they travel, check out our links in the video description. Science is so cool. Thanks for watching. Oke teman-teman, dicatat itu linknya supaya dapat melihat sendiri masing-masing pada kesempatan yang dipunyainya, gitu ya. Jadi kalau punya kesempatan lihat banyak link dari video klip seperti itu di YouTube, gitu ya, untuk memberikan gambaran kepada kita seperti apa sih sebenarnya gelombang itu. Dan kemudian ada baiknya atau bagaimana kalau misalnya dilakukan percobaan seperti itu, ditiru, coba ya, Mas Jeki, ya. Jadi mungkin yang diperlukan itu adalah lakban barangkali ya, lakban kita rentang panjang gitu, kemudian kita tempeli dengan misalnya kita gunakan straw, sedotan minum itu. Sedotan minum plastik itu kan ringan tuh, ya. Kita tempel-tempel, kita berderet gitu, dan kemudian untuk pemberatnya, ujung-ujung dari straw, dari sedotan itu, kita dapat gunakan apa misalnya, sesuatu yang ringan, gabus boleh gitu, atau mungkin marshmallow, itu makanan anak-anak itu loh, yang seperti gabus itu, marshmallow itu, kita
colok-colokan gitu di ujung-ujungnya, jadi kemudian dapat, kalau misalnya kita rentang, dapat memberikan kepada kita gambaran seperti apa sih gelombang itu merambat dan sebagainya gitu ya. Hanya percobaan aja, mungkin kalau ada kesempatan dibuat gitu ya. Bagaimana? Baik Pak, dicari waktunya Pak. Dicari waktunya ya. Masalahnya kan kemudian tidak dapat berkumpul nih ya. Iya Pak. Nanti kalau gimana demonstrasinya ujung-ujungnya online juga Pak. Iya. Nggak bisa bertemu langsung melihat fenomenanya. Betul. Itu masalahnya. Ya mencoba sendiri aja di rumah masing-masing. Iya. Ringan. Jadi bisa ditonton dulu video yang tadi, linknya itu disimpan biar bisa lebih mengetahui, karena tadi memang pemutaran videonya itu bunyinya ada semua, tetapi memang suara dari YouTube-nya tidak masuk ke present screen-nya Google Meet. Ya, jadi harus disimak sendiri. Ya, coba ya teman-teman dicatat itu linknya. Ya. Dan kemudian silakan buka YouTube masing-masing. Ya. Begitu untuk petang ini, Mas. Ya. Baik, Pak. Nah, jadi ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan mungkin? Satu aja pertanyaan. Tidak ada? Pak mau tanya Pak. Mungkin Aji. Oh, boleh silakan. Silakan. Sebenarnya lebar penampang dari dawa itu pengaruh nggak sih Pak sama karakteristik gelombang yang dihasilkan ketika kita buat gelombang dari dawa atau senar gitu? Mungkin ada pengaruhnya. Ya, Anda sendiri kalau Anda suka bermain gitar dan sebagainya, kalau kemudian senar gitarnya itu ada cacatnya, gitu ya, itu kan suaranya jadi nggak enak. Betul nggak? Ya. Kadang-kadang senar gitar yang entah karena sebab apa gitu menjadi ada yang cacat, gepeng sedikit gitu sebagian ya, sebagian hanya satu titik aja gepeng sedikit gitu ya, itu display-nya ada sulit gitu. Maka kemudian kalau misalnya ada senar gitar yang sudah mulai rantas atau apa gitu ya, itu kan kemudian orang diganti kan biasanya, diganti dengan senar yang baru. Karena ya seperti itu, kalau bentuknya itu tidak seragam, tali itu ya, itu akan berubah gitu ya. Dan kemudian misalnya kita mempunyai sesuatu yang panjang, yang besar misalnya gitu ya, selang karet itu biasanya kan bentuknya bulat gitu ya, bulat dan panjang gitu ya, selang gitu. Itu dapat kita rentang sebagai dawe juga gitu ya. Tapi ada juga selang yang bentuknya tidak bulat begitu, ada elips gitu. Nah itu kalau Anda getarkan, itu pasti akan beda dengan getaran selang yang bulat gitu. Jadi dari bentuknya, saya katakan selang itu karena bentuknya yang besar, itu mungkin dapat memberikan kepada kita gambaran. Selang yang bulat betul ya, yang melingkar gitu, dengan selang yang bentuknya agak elips, itu pasti ininya berbeda gitu ya. Oh, ini barangkali. Saya mengambil contoh ini adalah kabel charger, kabel charger seluler saya. Ya. Tapi kemudian saya juga mempunyai kabel yang lain yang bentuknya bulat. Pakai ini. Ya. Nah, kalau ini kita main-mainkan gitu, itu bentuknya itu akan berbeda sebenarnya, karena ketegarannya itu berbeda pada arah. Kalau misalnya X ini adalah menyamping begini ya, kemudian Z itu ke atas, ya, Z ke atas, maka Y itu kan ke arah depan belakang, ya, ke arah mendatar depan belakang gitu. Ya. Nah kalau bulat itu ke arah atas bawah dan ke arah depan belakang itu pasti seragam, sama kira-kira. Tapi begitu bentuknya gepeng begini, gitu ya,
lebih mudah kita lekuk ke atas bawah dibandingkan kita lekuk ke samping. Ya, jadi mungkin itu akan menjadi pengaruh juga, gitu ya. Begitu Mas kira-kira jawaban saya, gitu ya. Saya tidak mempunyai jawaban yang lebih pasti mengenai itu karena saya belum pernah mencobanya, gitu. Saya baru mendapat materi sekarang, ya. Tapi bayangan saya seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk. Baik, ini sudah jam 4 Pak. Sudah 1 jam berjalan tak terasa. Ya. Kita hari ini tadi, kalau saya simpulkan begitu, melanjutkan fenomena tali atau senar dari buku Kinsler. Jadi di sana ada juga tadi informasi tentang kecepatan rambatnya, kemudian juga ada fenomena pantulnya jika itu diikat. Terus kemudian tadi dari video tadi juga jika kalian menonton itu ada simulasi yang kalian juga bisa kunjungi. Kalau nggak salah tadi nama kampusnya Colorado ya. Di sana mensimulasikan simpangan energi amplituda dan sifatnya osilasi atau sekali hentak gitu ya Pak ya. Mungkin terima kasih kepada Pak Wisnu atas kesediaannya untuk mengisi perkuliahan pada pekan kedua kita di fenomena gelombang. Nah, dan jangan lupa tadi saya mencatat bahwa kita punya tugas, paling tidak yang tugas mencari persamaan gelombang tadi untuk mengidentifikasi bagian-bagian variabelnya, isinya apa, begitu. Saya kira cukup Pak ya. Kalau begitu ya. Saya tutup. Sekali lagi terima kasih. Oh ya, silakan Pak. Ya. Saya pesan teman-teman, saya harap untuk dapat mendownload Kinsler. Gitu. Sudah saya sediakan Pak di Google Classroom. Oh ya, bagus. Ya, terima kasih. Silakan dibaca. Ya. Baik. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Kebetulan saya juga punya pengalaman penting itu Pak, karena dulu skripsi saya kan juga dari akustik Pak. Jadi betul-betul saya dulu menghabiskan baca Kinsler itu Pak. Pusing-pusing tapi menyenangkan Pak. Matematikanya luar biasa. Kenapa? Tesisnya di mana? Kalau skripsinya di UGM, kalau tesisnya di ITB Pak. Oh, Anda di ITB? Iya. Pernah ketemu kita? Belum Pak, teman saya yang di Ampu Bapak, karena saat itu saya nggak ngambil mata kuliah sistem kondisi lingkungan ya, atau sistem pendingin atau Randi mungkin Pak, Bapak kalau masih ingat. Oh, Mas Randi. Iya, kami seangkatan Pak. Oh. Cuma saya nggak sempat mengambil mata kuliah tersebut. Sayang juga Pak, setelahnya cuma waktu itu udah disibukkan dengan tesis. Iya. Oh, Anda bareng Mas Randi ya, bagus. Iya. Ya. Baik Mas. Baik, tadi diingatkan sama Pak Wisnu, kita harus mempelajari Kinsler ya. Dan memang kalau teman-teman semua lihat di SAP atau RPS kita, memang Kinsler adalah salah satu referensi dari perkuliahan fenomena gelombang ini. Jadi bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Baik, kalau gitu terima kasih. Sekali lagi saya tutup kegiatan perkuliahan pada sore hari ini. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kata kunci presensi. Ya. Terima kasih, Pak. Untuk kata kunci presensi bisa menggunakan apa ya? Kinsler, Pak. Udah kemarin Kinsler. Akira Hirose. Jangan. Membuat sesuatu yang Yunus Cengel. Kenapa Cengel? Bentar. Profesor Mikra Judin. Sebentar. Dawai, Pak, Dawai. Gitar akustik boleh. Oke, sudah ya. Kalau gitu, saya izin pamit Pak Wisnu. Sama, terima kasih. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera semuanya. Iya, sehat-sehat Pak. Sama-sama.